Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya ghafur ya syakur wa sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ingkang sangat kula hormati Pak Jeka kula Kiai Haji Idris Hamid, para habaib, para masyayikh, para ulama ingkang kula hormati, Ki Ibu Gubernur Bu Khofifah, Wakil Gubernur sedanten ingkang kula hormati Bapak Menteri Agama. Niki kula ingin pun bedah buku, temanya agak berat tapi rileks. Niki rileks betul. Terus untuk mengenang wali itu tidak harus hal-hal yang besar. Terus boten kedah takok carane tahajud, carane eling pangeran, lali donya niku keruwetan. Wis ruwet ra mesti dadi wali. Terus Allah Ta'ala itu Tuhan, pangeran itu Rabbul Alam. Niku nanti nimbali Nabi Musa. Nabi Musa niku kalimu, termasuk Nabi keren. Nabi sing sithik-sithik lapor pangeran. Cara beliau kok diuji Covid nggih lapore pangeran. Jadi Nabi Musa niku nate lara untu. Wong lara untu mestine kan mados puyer ta napa. Cara wong desa niku lara untu niku golek puyer 38. Niku taklet pangeran. Ya Allah, saya ini sakit gigi. Saya harus gimana? Terus kata Allah, kamu nyari rumput ini kunyah, nanti kamu sembuh. Dicari, dikunyah, sembuh. Setelah itu sakit yang kedua, tidak konsultasi lagi sama Allah, sesuai resep nyari rumput itu, dikunyah tambah sakit. Protes kalian pangeran, ya Allah ini sesuai resep, kenapa tambah sakit? Kata Allah, kemarin kamu iman sama saya, sekarang imannya sama rumput, silakan minta sembuh rumput gitu. Anggap baik wau buka banget. Jadi kita harus percaya doa. Terus ikhtiar, semua negara ikhtiar, kerja keras semuanya kerja keras, tapi pengendalinya tetap Allah Subhanahu. Nah, untuk bertauhid seperti itu Anda bisa berlatih dengan hal-hal yang ringan. Buat ini latihan wali sing ringan, sing gampang-gampang. Misalnya saya beri contoh, saya berkali-kali memberi contoh analogi. Saya megang HP, HP itu rentan pecah. Kemudian di tangan kanan saya ada besi yang kuat. Terus Anda saya tanya, HP sama besi kuat mana? Pasti Anda jawab kuat besi. Oke, secara materi Anda benar, tapi Anda salah. Lupa bahwa pengendalinya saya. Saya punya rencana meluluhkan besi ini, saya hancurkan. Sementara saya punya rencana mengabadikan HP ini. Sehingga 5 menit setelah kamu ngomong kuat besi, besi ini hancur karena saya hancurkan. 10 tahun ke depan HP ini masih karena saya sibuk. Sekarang HP sama besi kuat mana? Kuat mana? Nah, kiai ngoten niku, wonten Covid nggih monggo terserah Allah mawon. Ini kita latih tauhid secara efisien. Terus tauhid itu kudu dilatih, kudu ana pelatih. Terus dia ini sementing berkat barang. Terus tauhid dia penting, berkah dunia dia penting. Jadi orang itu kalau ngaji itu harus serius. Allah itu siapa? Man biyadihi malakutu kulli syai'in. Orang yang semuanya terserah dalam kendalinya. Makanya dalam pertanyaan tadi kalau Anda ditanya Allah, HP sama besi kuat mana? Secara materi ya Allah kuat besi, tapi ya monggo terserah jenengan. Tak warai saja. Ya monggo terserah. Ini penting supaya kita berdoa itu tidak main-main. Masa Covid bisa dilawan dengan doa? Masa miskin bisa dilawan dengan doa? Apa hubungannya? Itu bodoh sekali pertanyaan. Doa itu anggap saja kayak logika tadi. Anda menyerahkan sesuatu sama man biyadihi malakutu kulli syai' atau lahu maqalidus samawati wal ardh, yang megang kendali. Supaya kamu berdoa itu bisa itu. Nah, itu yang pelatihan tauhid. Lalu setelah tauhid itu mantap, ternyata Allah itu ya tidak mesti ngendikan serius. Nabi Musa itu kalimu dipanggil ke Turisinan. Takokane pangeran itu sederhana. Wa matil kabiyami kaya Musa. Musa kuwi nggawa apa? Musa itu pun derwedeg sampai ketemu pangeran terus. Orang mau ketemu presiden, gubernur aja panik mau ketemu pangeran. Ternyata mau ditakoki Isa kayak nggawa apa? Ya Nabi Musa akhirnya rileks. Wah ternyata tes-tesannya gampang, betul tongkat gitu. Mbok nggo apa ya? Iya gini apa mawon? Atawar kau biha wa usyu
fiha ala nabi waliya fiha ma'arifu. Ya enggak aman Gusti enggak aman. Itu kemudian menjadi ilmu. Seorang kiai, seorang wali, seorang terhormat itu kalau manggil ajudan itu harus tanya yang enggak penting-penting. Wis mangan. Sampai mulai takut wis disanggu. Supaya orang itu senang. Santri diundang ditakoki, biar dadi kiai sukses ta ora? Waduh, ya meriah. Wis dipengaruh ta ora? Ruwet anggere kiai ngono ki ruwet ngono kan itu. Buat ngaji wa matil kabiami ini kan apa? Ya. Islam juga gitu. Islam itu dikawal oleh hal-hal yang ringan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku di antara sing didhawuhna niku Ail Islam khairun ya Rasulullah. Islam terbaik itu kayak apa? Jawab Nabi itu nih. Qaul it'amut ta'am, sambil mangan-mangan. Mangan-mangan. Terus kula niku terus dolan teng kiai-kiai kayak mangan. Dolan mriki niku ya tawani mangan. Iki kados wong kelaparan. Tapi itu bagus. Kalau nanti matur kalian baik, Mbah Hamid itu diantara keahliannya dulu ngaji Jabul Jamak di Termas, dan saya kenal beliau memang sebagai ulama. Karena tradisi Jawa Tengah itu kalau muji orang lebih ke ulamaannya. Itu luar biasa begini. Saya berkali-kali bilang sering didhawuhi Bang. Wong iku aja mau ngaji kitab tok. Pastikan Anda paham. Paham ngeten. Iki penting. Misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngedikan tasodaku walau bitol koti wajin, kamu harus sedekah meskipun hanya dengan wajah yang ceria. Oke, ulama secara formal di kitab-kitab fikih disebut senyum itu sunnah. Saya ulang lagi, senyum itu, tapi itu hukum formal. Karena tidak mungkin senyum kok diwajibkan. Tapi kalau Anda sudah melakukan atau atau di daerah tertentu yang harus berkompetisi, ini orang penjual narkoba, orang yang maksiat, yang fasik, senyum. Kamu yang jual kebaikan, mengajarkan kebaikan, merengut terus. Orang yang netral tentu milih yang senyum dibanding yang merengut. Di kompetisi seperti ini nggak bisa mengatakan tolkotu wajib sunat, pasti kamu katakan wajib. Begitu juga gue sowan kiai, warung anti keleleran, ketemu wong fasik dikon mangan-mangan. Cara wong netral dia milih semono mangan-mangan. Kalau kamu sudah paham seperti itu, kamu akan tahu kualitas dawuh Nabi tasaddaku walau bitolkoti, bahwa itu tidak main-main. Capian seperti itu tidak main-main. Makanya Bapak kalau ngendikan ke saya, gak kena ngaji guyon, wong nang omah wis dibojo, dikredit, ditagihan. Bareng ngaji jamu kiai. Terus sampai morondi. Jadi perlawanan terhadap kemungkaran, terhadap maksiat itu dulu ulama bikin rumus itu sederhana. Kalau orang mencari kesenangan lewat maksiat, orang dilatih seneng pakai to'at. Orang idolakan Wahabit, idolakan ibadah. Itu penting supaya orang tidak mengidolakan ahlul ma'ah. Orang gembira, alhamdulillah bubar tahajud, alhamdulillah bubar munajat. Kayak apa kalau semua orang bahagia dengan dugem? Makanya disebut qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Kalau sudah berani Islam harus yakin fadlnya Allah, kemudian kamu ceria, falyafrah, harus senang. Jadi beragama itu harus senang. Sekolah nanti nggak jadi diundang Rembang lagi yo mantul waduh ira karuan. Tapi daripada diteror walat Mbah Hamid itu karena Mbah Hamid itu sepupunya mbah saya, terus diteror Mbah Idris menputino kali Mbah Hamid. Tak ngengken nak tesih sopan. Iki sing udah ngeraku mbahmu sih. Dia Mbah rawuh Mbah. Untung kula kada bertua teng Sedugiri terus kita teng Banat 5 boten perlu teng pendopo. Mau pendopo kandungan dadi presiden nak ora darani ngobos ribet. Di nepi suwengi wae jalukane donga dhuwure pol. Ribet terus. Jadi Islam pokoknya sing gampang-gampang mawon. Terus niki wae kula dipesini kan suwi ngentos Gus Ali tapi di ilmu kula entek tetap sedih. Karena saya itu kalau ngaji itu, kalau ngaji jalan itu bisa 3 jam. Kalau ngaji Jabul Jamak bisa 3 jam. Nak ceramahnya ini karena termasuk hal yang saya pantangan. Mau boten mukroh, boten dipeksa. Mau ngomongno
bolak-balik. Enggak pernah dulu, enggak pernah sepung dan belum dosa pengumuman nih. Karena saya harus tinggalkan pondok. Kalau nggak ada pondok tahfidz. Kalau pondok tahfidz itu kan nggak bisa 100 orang diajar bareng, harus satu. Jadi lebih capek. Ini buatan curhat nih pengumuman. Terus saya teruskan. Pengajaran tauhid yang mudah lagi selain tadi itu juga dilatih pakai hal yang mudah. Saya dulu ngaji Mbah Mun namanya kitab Al-Usulul Hamidiyah. Itu pengarangnya itu orang modern dan yang ngajar mulai dulu Mbah Zubair sampai Mbah Mun. Sekarang saya termasuk ngajar itu di pondok. Niku nak gambar no iman, niku gampang. Beliau gambar elek ra karuan, gambar wit, gambar gedung, gambar pedus, gambar elek. Panjen kiai kan gak bakat gambar. Tapi ternyata kesimpulannya gini, hadhil kainat kulluha, hadhihi suwar kulluha. Niku mabdu'ah binuqtatin wahidah. Mbok gambar cek elek, cek apik dimulai dari satu titik. Jika alam masuk seluas ini pasti dimulai dari satu. Ini kukul huwallahu ahad. Itu ketika Allah ngendikan gitu bahwa umat Muhammad itu tauhidnya luar biasa. Ini malaikat do protes bagaimana bisa mengalahkan kami padahal kami ini ra'ainaka melihat engkau langsung. Allah tersebelo kita. Kowe iman be aku wajar, kowe roh aras, roh swarga. Umat Muhammad itu, umat Rasulullah Muhammad itu gak roh neraka, gak roh swarga tapi iman itu ajaib itu. Aku iman akeh tunggale. Terus akhirnya bantah-bantahan, pengiran dibantahkan. Jadi Nabi buatan malaikat papan atas nih, awamul malaikat nih, buatan malaikat yang terklasmen ini sama. Ini kata Imam Qurtubi buatan jari kula. Malaikat sing bantah pengiran ketika Nabi Adam diangkat jadi khalifah. Niku malaikat awamul malaikat, buatan Jibril, buatan Mikael. Nah orang-orang malaikat Kak Jibril Mikael itu punya peradaban, betul mungkin bantah pangeran. Terus malaikat ya kelas-kelasan. Walhasil terus Allah ngendikan malaikat ini suatu saat keramatnya Imam Amudi. Imam Amudi itu ulama tapi mulang matematika. Jadi ulama tapi mulang matematika, bukan mulang mujarobat, bukan mulang matematika. Kadang ya ono kiai mulang pripun, iki kanggo ngene, iki kanggo ngene. Iku sing teko wong dukun tok. Dan itu ditulis. Terus pertama malaikat silahkan dengar. Hadzal Amudi ini Imam Amudi yang akan mengajarkan Anda tauhid secara baik dan benar. Itu malaikat kagumnya kayak apa? Dia ngajarin tauhid itu mau nulis 1 sampai 10, terus 10 sampai 1 juta diawur saja. Terus kata beliau, hadzal adad minisnaini ila alfin wa ila ma la nihayatallah. Nisbatu dzalika ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Angka itu cek 2, cek 3, cek 1 miliar, cek 1 juta. Semuanya dinisbatkan angka 1 itu nisbatul far'i ilal asli. 2 ya cabang 1, 1000 ya cabang 1, semuanya dimulai dari 1 miliar, 1 triliun, cek 2, cek 3, semuanya nisbatul far'i ilal asli. Semuanya itu dimulai dari 1. Jadi gak mungkin sesuatu dimulai dari 2, pasti 1. Dan itu kul huwallahu malaikat matematika yang pinter tenang. Terus saya mohon semohon-mohonnya tauhid itu diperkuat lewat logika. Karena agama ini kaum yaqilun, kaum yatafak. Saat ini mboten tauhidnya jeblok jaluk donga. Nak mandi jago kitab, nak ra mandi ki jeblok. Lah kadang kiai melarat dari donga jaluk rezeki, kiai ini ngenes. Ono kiai bojone sitok iki bojo kula papat dongano rukun. Yo kiai ini misah-misah aku wis sitok bojo ora Jawa. Ono kiai melarat kok ngresmekno pom. Dongakno pom kula barokah aku blonjo wae utang kok ngresmekno pom. Ribet ngomong yo donga nu kriminal cara kula nak boten roh etika. Sakit kiai ini tambah hari tambah ngenes. Lho kiai bojone sitok iki bojo kula sekawan dongakno rukun. Ya mesti kiai ini seneng bubar kabeh ben. Lu kiai darah jadi presiden, darah jadi menteri itu kan nokon jalur jadi. Terus doa itu ba'da kamalit tauhid. Doa itu setelah tauhid itu sempurna. Caranya tadi dimulai dari halal yang gampang. Kok gambar ruwetnya kayak apa? Dimulai dari 1 titik. Angka sebanyak apapun itu nisbatul dzalika ilal wahid, itu nisbatul far'i ilal asli. Semuanya itu cabang dari angka.
makanya Rasulullah SAW begitu bangga bihadil ummah dengan umat ini sampai disebut al-ulama warasatul anbiya. Dulu Nabi lebih gampang lagi cara nerangkan tauhid karena tentu beliau lebih punya kemampuan di atas semuanya. Dulu cara berpikir orang Arab, saya berkali-kali memberi analogi. Ya kalau kita kasusnya banyak, masalah banyak, ya harus Tuhannya banyak. Masa problem kita banyak, kemudian solusinya satu. Dan itu jadi lazim ya di pemikiran orang Arab. Sehingga ketika Nabi berkampanye Tuhan satu, mereka bilang aja alal alihata ilaha wahida innaha adalah syai'un rujak. Muhammad tuh aneh, problem kita banyak kok Tuhannya hanya satu. Harusnya ada Tuhan kredit, Tuhan nangani apa, Tuhan nangani debt kolektor, nangani apa gitu. Lama-lama ada Tuhan yang nangani cemburu, nangani problem asmara gitu. Jadi kayak teori Cina, semuanya ada dewi keberuntungan, dewi apa. Rasulullah itu cara nerangkan dari emosi. Mereka dikumpulkan lalu Nabi melatih logika pembanding. Andai kan kamu jadi buruh, kemudian majikan Anda banyak, semuanya punya perintah yang berbeda-beda. Itu pusing enggak? Ya pusing Muhammad. Mereka masih manggil Muhammad karena belum iman. Enak mana punya majikan banyak sama satu? Kalau banyak majikannya perintahnya beda-beda, nuruti satu, bikin marah yang satu. Ya enak satu Muhammad. Tuhan kamu itu majikan kamu. Kalau Tuhannya banyak kamu pusing. Oh ya mat satu aja satu. Itu terus mau iman. Dan itu disebut dorobahu masalah rojulan fi syuraka mutasyagisuna wa rojulan salamal li rojul hal yasdawiyani. Kayak apa pinternya Rasulullah SAW. Rasanya ini kiai mulang tauhid itu bingung. Saking bingungnya nanti kamu kitabnya. Kullu al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis la budda min muhdis. Kiai ini yo bingung, santrine yo bingung. Iki natijah sughra dilebokno ning natijah kubra terus dadine ngene. Santrine ngomong-ngomong, kiai ini dhewe ya rada mikir. Ini kok keruwetan, mulai terus ilmu kiai, yang sampai ra kiai rasa mikir. Keruwetan. Dulu zaman dulu. Ini contoh terakhir. Ini misalnya rawuh boten rawuh kita tetap bari. Kayak kersane Mas Ahmad pidato enak ngongkor wong pidato dene ndelik. Kayak niki selesai niki pokoke nek bisa dereng rawuh kersane sih. Ah niki mun rawuh nih. Kalau kados Mbak Idris, nek mun rawuh nggih pun. Kanton sakot dia supaya orang tidak mentasrekkan Allah, tidak nganggap ada kekuatan lain sekuat Allah. Itu Allah oleh ngajari Nabi itu gampang sekali. Misalnya ngeten iki, sampean beli Innova itu pakai jual-jual sawah Tegal, kerja keras nabung terus jual Innova. Kemudian ada orang lain yang cara menguasai Innova itu kayak kamu. Orang melok tuku, caranya menguasai kayak kamu ridho enggak? Mesti jawabannya enggak ridho. Orang melok tuku, orang melok kangelan, menguasai ini koyok sing duwe. Sehingga ketika Nabi diajarkan dan akhirnya mengajarkan kita, itu nyata tauhid ya wow. Dorobalakum masalam min anfusikum, halakum mimma malakat aimanukum min syuraka afima ruzaqnakum fa antum fihi sawa. Wong trimo sampean tuku omah, tuku Innova, kangelan, kemudian ada orang lain yang cara merasa menguasai kayak kamu pasti tidak itu. Terus Allah yang bilang gitu, wong sing gawe bumi aku, kowe lahirene bumi Firaun. Namrud lahirene bumi, ujug-ujug ngumumno aku pangerane bumi. Ora melok pangeran ujug-ujug, ora melok gawe ujug-ujug muni. Yo. Terus logika yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala kita itu logika sing ya logika sing dadekno kita tauhid. Terus eling-eling ya terus menetapkan tauhid, ingat mawon angka 2 sampai tidak ada bilangannya sampai ila mala nihayatallah, tidak ada finishnya, semuanya nisbatul fardi ilal asli, semuanya itu cabang dari angka apa? 1. Berarti semuanya dimulai bil huwallahu ahad. Mulane dawuh ulama-ulama, kenapa Quran disimpan di Fatihah, Fatihah disimpan di Bismillah
bismillah sirrinya di titiknya ba itu maksudnya apa? Semuanya dimulai dari nuqtatil wujud. Ini ku bi kana makana wa bi yakunu ma ya. Jadi sirrinya Quran dimulai satu titik ba bismillah. Ini artinya apa? Dari titik wajibil wujud satu, kemudian Allah menciptakan alam seluas ini. Terus makanya Dewi Nawawi ulama nanyingkat itu bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Karena saya, karena Allah, semuanya yang ada menjadi ada, dan yang enggak ada kalau saya kehendaki menjadi akan ada. Yang ngoten sesuai perjanjian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.